Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya karim faslun fi salatil jum'ah ila anqal wa rabi'uha wuquha fi waqti duhri wa rabi'uha, adapun syarat yang keempat dari sahnya sholat Jumat. Warabiuha, adapun syarat yang keempat dari sahnya sholat Jumat itu wuquha, khabarnya dilaksanakannya Jumat, itu wuquha dilaksanakannya sholat Jumat di waktu duhrin, di dalam waktu duhur. Pelaksanaan sholat Jumat harus dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Maka kalau dhaqa, maka apabila sempit apa waktu zuhur anha, dari sholat Jumat, wa an khutbataiha, dan dari dua khutbahnya Jumat. Maksudnya waktu tersebut tidak muat untuk dilaksanakannya sholat Jumat dan pelaksanaan dua khutbah Jumat. Au syukka, atau diragukannya fi dzalika, di dalam dhaiful waqt, atau diragukannya di dalam sempitnya waktu. Jawabnya falau dhaqa sallu, maka sholatlah arba'una, 40 orang tersebut zuhran, pada sholat zuhur. Kalau waktu sholat zuhur ini tidak muat untuk pelaksanaan sholat Jumat beserta dengan dua khutbahnya, waktu zuhur tinggal 10 menit. Sedangkan warga tersebut yang jumlahnya telah mencapai 40 orang lebih belum melaksanakan sholat Jumat. Kalau dia melaksanakan Jumat pada waktu yang kurang 10 menit habis waktu sholat zuhur, itu tidak mencukupi untuk pelaksanaan sholat Jumat beserta dengan dua khutbahnya, maka warga tersebut tidak wajib sholat Jumat, akan tetapi wajib untuk melaksanakan sholat zuhur, karena pelaksanaan sholat Jumatnya keseluruhan beserta dua khutbahnya tidak bisa dilaksanakan di dalam waktu sholat zuhur. Kalau toh dipaksakan, akan keluar sebagian daripada pelaksanaan sholat Jumat. Misalkan khutbahnya di dalam waktu sholat zuhur, ketika pelaksanaan sholatnya sudah masuk sholat asar. Maka dengan demikian warga kampung tersebut tidak wajib sholat zuhur, tetapi wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Ya, jadi pelaksanaan sholat Jumat ini dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Kalau waktunya sudah mepet atau ragu, sekiranya masih mendapati untuk pelaksanaan sholat Jumat beserta dengan khutbahnya ada keraguan, ini kayaknya nggak bakal muat nih. Ya, pelaksanaan 2 rakaat sholat zuhur, 2 rakaat sholat Jumat beserta dengan khutbahnya nggak akan muat. Maka yang wajib bagi warga tersebut adalah untuk melaksanakan zuhran, sholatlah arba'una zuhran, pada sholat zuhur. Kemudian walau kharaja, ya, dan apabila telah keluar waktu sholat zuhur, waktunya sudah habis, berarti sudah keluar. Yakinan, dengan jalan yakin waktu sudah keluar atau sudah habis. Audhonan, atau hanya dengan prasangka, dia punya prasangka kuat bahwa waktu zuhur sudah habis. Wahum hale, adapun arba'una, ya, 40 orang satu kampung tersebut itu biha, di dalam pelaksanaan sholat Jumat, masih di dalam ritual pelaksanaan sholat Jumat, sedangkan dia sudah yakin nih waktu sudah habis.
atau dia punya prasangkaan kuat bahwa waktu zuhur sudah sedangkan pelaksanaan sholat Jumat ini masih dalam prosesi pelaksanaan, belum sampai selesai. Walau kubailas salami, walaupun di dalam sebelumnya salam, walaupun pelaksanaan sholat Jumat itu sudah sampai di mendekati salam, ya berarti ketika duduk tahiyat akhir belum melaksanakan salam yang pertama. Wa in kana goyah yang kedua, dan walaupun adanya abdalika khurujul waqt, keluarnya waktu tersebut bi ikhbari adlin, dengan sebab informasi dari satu orang yang adil, walaupun timbulnya keyakinan waktu itu telah habis, itu didasari atas berita atau informasi dari satu orang yang adil. Alal aujahi, menurut kaul yang aujah, jawabnya lau wajaba, maka wajib. Alal aujahi, menurut kaul aujah, wajaba, maka wajib apa zuhur, sholat zuhur. Binaan hale, meneruskannya, alama, atas perkara mado yang telah lalu, abama, maksudnya bagi dia wajib untuk meneruskan sholatnya dari sholat yang dia laksanakan menyambung kepada sholat zuhur. Misalkan sudah tahiyat yang kedua, sudah tahiyat akhir dalam sholat zuhur, kemudian ada informasi bahwa sholat waktu zuhur itu sudah habis, ya, sedangkan pelaksanaan sholat Jumat masih belum selesai, walaupun mendekati salam yang pertama, ya, yaitu berarti masih dalam keadaan duduk tahiyat akhir. Datang informasi bahwa waktu sholat zuhur telah habis, maka wajib bagi, ya, jamaah tersebut dari 40 orang atau lebih untuk melaksanakan sholat zuhur, dalam artian menambahkan lagi rakaatnya, bertambah menjadi dua. Paham nggak maksudnya? Nih, ada satu warga melaksanakan sholat Jumat di waktu mepet. Nah, ketika pelaksanaan sholat Jumat sedang berlangsung, di pertengahan atau di akhir-akhir sholat daripada sholat zuhur sebelum salam ada informasi bahwa waktu zuhur sudah habis, maka wajib bagi warga tersebut yang tadi melaksanakan sholat Jumat untuk melaksanakan sholat zuhur. Berarti gimana? Ya tinggal tambahin 2 rakaat lah. Paham nggak? Jadi hukumnya dibalik, dia menjadi sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Kalau waktunya sudah habis dan jamaah tersebut masih dalam prosesi pelaksanaan sholat khutbah Jumatnya udah, kan khutbah Jumat duluan, khutbah pertama, khutbah kedua, kemudian pelaksanaan sholat Jumat sedang berlangsung, rakaat pertama sudah, rakaat kedua duduk tahiyat akhir, ada informasi bahwa waktu sholat zuhur telah habis, maka wajib bagi jamaah tersebut untuk melaksanakan sholat zuhur. Maksudnya binaan alama madha, meneruskan dari prosesi yang dilaksanakan tersebut, berarti menambahkan 2 rakaat lagi agar terlaksanakannya jamaah sholat zuhur. Berarti bareng-bareng jamaah sholat zuhur. Nah, ini syaratnya, ya, harus dipahami. Ya, paham nggak maksudnya? Wajaba, di dalamnya itu wajaba az-zuhra binaan ala ma madha, wajaba ayyutimmuha zuhran, bagi dia untuk menyempurnakan sholatnya menjadi sholat zuhur halakonihim bakina ala ma fa'alu minha, ya, dengan keadaan mereka yang tersisa dari sholat yang dia laksanakan, berarti baru 2 rakaat, tinggal menambahkan lagi menjadi 2 rakaat lagi. Wala yu'idunaha, dan tidak boleh atau jangan mengulangi sholatnya min awaliha, dari permulaan lagi, ya, jangan, tidak seperti itu caranya. Wa itmamuha zuhran, wajib untuk menyempurnakan sholatnya menjadi sholat zuhur, ya. Binaan muhtatimun li annahuma sholata waktu wahidin, ya, wajaba bina
ya wajib untuk meneruskan daripada ya apa yang sedang dilaksanakan. Wala yajuzu al-istiqnafu, tidak diperbolehkan bagi dia untuk mengawali dari awal lagi. Ya, karena alasannya kenapa nggak boleh berarti sholat Jumat itu diselesaikan, bangun lagi sholat zuhur tidak. Kenapa? Li'annahu yu'addi ila ikhraji ba'di sholati al-waqti, karena dia akan melaksanakan sholat zuhur di luar waktu. Kalau pelaksanaannya sholat Jumat 2 rakaat kemudian dilanjutkan 2 lagi, berarti sholat zuhurnya masih dihukumi di waktu zuhri, karena yang 2 rakaat dia masih berada di waktu zuhur. Kan seseorang bisa mendapatkan sholat di dalam waktu kalau ya dia menemukan 1 rakaat saja di dalam waktu. Misalkan sholat zuhur kurang 5 menit habis, kita buru-buru sholat zuhur. Setelah takbiratul ihram, kemudian ruku, iktidal, sujud, bangun 1 rakaat, azan asar, maka orang tersebut dikatakan orang yang sholat dalam badan adaan, bukan kok, karena dia menemukan 1 rakaat masih di dalam waktu zuhur, sedangkan 3 rakaatnya itu keluar di waktu zuhur, berarti di waktu asar. Nah, orang tersebut ini masih dihukumi sholat adaan, bukan kok, karena dia mendapati 1 rakaat di dalam waktu zuhur. Nah, sama begini, ketika pelaksanaan sholat Jumat, ya ketika sholat Jumat sudah pelaksanaan sholat Jumat, pas ketika tahiyat akhir atau tahiyat yang kedua, ya di dalam sholat Jumat ada informasi waktu zuhur telah habis, maka bagi jamaah tersebut wajib untuk melaksanakan sholat zuhur dalam artian tinggal menambahkan 2 rakaat lagi, ya, agar pelaksanaan sholatnya itu masih dikatakan di dalam waktu. Kalau dia mengulangi dari awal, berarti sholat Jumatnya diselesaikan, kemudian berdiri lagi pelaksanaan sholat zuhur, maka sholat zuhurnya secara otomatis berada di luar waktu, ya, di luar waktu. Tapi kalau dia meneruskan dari 2 rakaat yang tadinya sholat Jumat ditambah 2 lagi menjadi sholat zuhur, berarti sholat zuhurnya itu tetap dikatakan dakhilil waqti, berada di dalam waktu, karena 2 rakaatnya yang dia laksanakan berada di dalam waktu zuhur, yang 2-nya sudah berada di luar zuhur. Paham ya? Ya, ini makanya rukun atau syarat daripada sahnya Jumat yang keempat adalah dilaksanakannya sholat Jumat itu di dalam waktu sholat zuhur keseluruhannya, prosesi pelaksanaan sholat Jumat, ya kan? Ya, dari mulai 2 khutbahnya dan juga 2 rakaat sholat Jumat. Wafatat dan hilang apa al-jumu'at itu sholat Jumat, maka sholat Jumatnya menjadi hilang, dalam artian berubah menjadi sholat zuhur, ya, lintina il-ibtida'i biha, karena tercegahnya mengawali dia dengan sholat Jumat pada khuruji waktiha, setelah keluar waktunya sholat Jumat, ya. Bi khilafi ma law syukka majhul, berbeda dengan masalah ketika diragukannya. Bihilafi ma law syukka, berbeda dengan masalah ketika diragukannya apa fi khurujihi, fa'ilnya apa fi khurujihi, di dalam keluarnya waktu. Berbeda ketika khurujul waqtnya ini dalam kondisi diragukan. Yang awal tadi law kharaja al waqt yaqinan aw dhanan, kalau keluarnya waktu itu dilandasi dengan keyakinan atau paling minim dengan perasaan, baik keyakinan itu timbul atau prasangka itu timbul bi ikhbarin adlin, dengan informasi atau berita yang disampaikan oleh satu orang yang adil. Berarti kita mendengar azan sholat asar itu kan bagian informasi, ya, informasi bahwa waktu zuhur sudah habis. Sedangkan pelaksanaan zuhur dalam pelaksanaan sholat Jumat masih dalam prosesi, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat zuhur, tinggal tambahin 2 rakaat. Berbeda kalau timbulnya
keluarnya waktu zuhur atau habisnya waktu zuhur ini didasari dengan keraguan-raguan syakun. Berarti posisinya hanya 50%, ya. Maka jawabnya ya li'anal asla ya bi khilafi law syukka, berbeda masalah ketika diragukannya fi khurujihi, di dalam keluarnya waktu. Kalau landasan waktu zuhur telah habis ini didasari dengan keraguan-raguan, tetap bagi dia dihukumi orang yang mendapatkan sholat Jumat, tidak perlu menambahkan 2 rakaat lagi, karena alasannya berlandaskan dengan keraguan-raguan. Dalilnya di anal asla, karena sesungguhnya yang asal itu tetapnya waktu. Al-yaqinu la yuzalu bisyak, karena keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kalau landasannya keraguan-raguan tidak kuat menjadikan hujah, berarti kita mengambil dalil asalnya adalah waktu masih ada, maka orang tersebut atau jamaah tersebut masih dihukumi orang yang melaksanakan sholat Jumat, tidak perlu menambahkan 2 rakaat untuk melaksanakan sholat zuhur. Kalau landasan dari waktu telah habis itu timbulnya dari keraguan-raguan. Anal asal baqa'uha, karena yang asal adalah masih adanya waktu zuhur. Paham? Ya Allah ya karim, wa min syurutiha, wa min syurutiha, dan itu sebagian dari syarat-syarat sahnya Jum'ah. Di antaranya lagi daripada syarat sahnya Jum'ah, alla yasbiqaha, adapun tidak mendahuluinya pada Jumat. Allah yasbiqaha, tidak mendahuluinya pada Jumat, bitaharrumin, dengan takbiratul ihram, wala yuqarinaha, dan tidak membarenginya pada Jumat, wala yuqarinaha, dan tidak membarengi pada Jumat, fihi, di dalam taharrum. Apa yang membarengi? Padanya apa? Jumu'atun, sholat Jum'ah yang lain. Apa? Jumu'atun, sholat Jum'ah yang lain, bimahalliha, di dalam tempatnya Jum'atul ula. Di antara syaratnya lagi yaitu tidak didahului oleh Jum'atan yang lain dengan takbiratul ihramnya atau membarengi. Kalau didahului dengan Jum'atan orang lain atau Jumat yang lain, maka Jumat yang tersebut ini tidak dihukumi sah. Contohnya, dalam satu kampung ya terdiri 2 Jumat atau melaksanakan 2 Jumatan. Kampung sini Jumatan, terus tetangga sono Jumatan. Maka yang dihukumi sah adalah yang pertama pelaksanaan sholat Jumat, yaitu yang takbiratul ihramnya terlebih dahulu, ya, atau yang pelaksanaannya terlebih dahulu. Intinya tidak diboleh didahului ya oleh Jumatan yang lain, baik didahului dengan takbiratul ihramnya atau membarengi ya bimahalliha, pada tempat tersebut. Satu tempat ada pelaksanaan 2 Jumatan, tidak sah yang satunya. Yang sah yang pertama, yang kedua tidak sah, karena di dalam mazhab Syafi'i ya syaratnya adalah pelaksanaan sholat Jumat pada satu wilayah itu boleh hanya 1 pelaksana. Nah, berbeda illa intasura, kecuali apabila banyak ahluhu, penduduknya dari mahal, kecuali kalau memang penduduk tersebut penduduk yang padat. Satu masjid sekiranya nggak cukup untuk menampung seluruh warga desa tersebut. Satu kampung warganya ada 1000. Kalau Jumatan di masjid nggak bakal muat, udah ditingkat, udah halamannya lebar, 1000 orang nggak bakal muat. Maka pelaksanaan dalam satu kampung dengan mendirikan 2 sholat Jumat itu dihukumi boleh. Karena kenapa? Karena banyaknya warga penduduk tersebut. Alasan diperbolehkannya dalam satu kampung pelaksanaan 2 sholat Jumat. Berbeda kalau warganya sedikit. Warga sedikit kok pelaksanaan sholat Jumat
terdiri dari dua lokasi. Padahal satu masjid aja masih menampung untuk seluruh warga. Ini sebelahnya ngadain juga sholat Jumat. Kalau kondisi seperti itu, yang sah adalah yang pertama, yang kedua sholat Jumatnya tidak sah. Alasannya boleh kita mendirikan sholat Jumat 2 atau 3 kalau warga kampung tersebut ini memang terlalu banyak, atau masjid tempat pelaksanaan sholat Jumat tidak menampung seluruh warga wilayah tersebut. Atau lagi wa asyura, dan sulitnya istima'uhum, berkumpulnya ahlul mahaliha di makanin wahidin, di satu tempat minhu dari mahal, atau sulit untuk dikumpulkannya seluruh warga pada satu tempat di satu masjid. Bisa jadi karena perbedaan dalam masalah aliran, yang satu Muhammadiyah, yang satu NU misalkan, yang satu Salafi, yang satu Al-Irsyadi dan lain sebagainya. Ya, Kiai sono punya jamaah pengikutnya, Kiai sono jamaah lain. Kalau dijadiin satu kayaknya nggak bakal akur. Maka ketika terjadi kasus seperti itu, boleh dalam satu kampung melaksanakan 2 Jumatan dalam 2 tempat yang berbeda, dan kedua-duanya dihukumi sah ketika Asyura. Sulit untuk dikumpulkannya warga setempat karena memang ada perbedaan, misalkan politik dan lain sebagainya. Boleh kalau memang keadaannya seperti itu. 2 keadaan. Yang pertama tadi, ya, saking banyaknya warga tersebut sehingga dalam satu masjid ini tidak mungkin untuk menampung seluruh warga, maka boleh dalam satu kampung ada 2 pelaksanaan sholat Jumat. Yang kedua, boleh dalam satu kampung ada 2 pelaksanaan sholat Jumat kalau memang sulit untuk dikumpulkannya seluruh warga dalam satu tempat. Akan terjadi bentrok, akan terjadi persinggungan, rebutan masjid dan lain sebagainya, kan sebagainya. Itu kan banyak terjadi. Maka boleh dalam satu kampung tersebut mendirikan 2 sholat Jumat dan dua-duanya dihukumi sah. Walau ghaira masjidin, walaupun adanya makan itu bukan masjid, walaupun pelaksanaannya bukan di dalam masjid. Min ghairi luhuqi mu'adzin, dari tanpa bertemunya perkara yang menyakiti, fihi, di dalam makan, dengan sekiranya tidak terjadinya persinggungan yang bisa mengakibatkan bentrok atau yang lain merasa tersakiti dan lain sebagainya. Ya, itu boleh dalam satu kampung terdiri dari 2 pelaksanaan sholat Jumat. Contohnya kaharin, di sini contohnya seperti panas yang begitu luar biasa, ya, wabardin, dan dingin yang luar biasa, syadide, ini yang luar biasa kedua-duanya. Maka dalam kasus seperti ini boleh pelaksanaan dalam satu kampung terdiri dari 2 Jumatan. Yang justru maka diperbolehkan hina idin, ketika kasro ahluhu wa asro istima'uhum bimakanin wahid. Ya, hina idin jumlahnya ke sana. Justru maka diperbolehkan hina idin, ketika kasus kasro ahluhu, saking banyaknya penduduk warga sekitar dan sulitnya berkumpulnya warga sekitar dalam satu tempat. Alasannya lil hajati, hinaidin, ketika kasura fata'adduha, berbilangannya sholat Jumat, ya, berbilangannya sholat Jumat. Justru maka diperbolehkan hinaidin dalam kasus tersebut fata'adduha, berbilangannya sholat Jumat. Dalam satu kampung ada 2-3 pelaksanaan sholat Jumat. Alasannya lil hajati, karena adanya hajat, bihasabiha, dengan melihat hajat tersebut. Maka diperbolehkan melaksanakan dalam satu kampung ada 2 sholat Jumat. Berbeda ketika tidak ada kebutuhan dalam satu kampung pelaksanaan 2 sholat Jumat. Maka kalau tidak ada kebutuhan, yang sah adalah yang pertama, mendirikan, ya, daripada pelaksanaan sholat Jumat. Farun, permasalahan cabang.
Adapun menjelaskan tentang permasalahan cabang. La yasihu, tidaklah sah, gak sah apa zuhruman, sholat zuhurnya orang. Apa zuhruman, sholat zuhurnya orang, la udhra, yang tidak ada uzur itu lahu bagi man. Tidak sah sholat zuhurnya seseorang yang tidak memiliki uzur meninggalkan sholat Jumat. Qabla salamil imami, sebelum salamnya imam. Gak sah. Sholat Jumat masih dalam pelaksanaan, kemudian kita di rumah sholat zuhur, padahal kita tidak punya uzur alasan meninggalkan sholat Jumat, maka sholat zuhur kita dihukumi tidak sah karena imam belum selesai salam dari sholat Jumat. Nah, kalau mau sholat zuhur ya nanti tunggu selesai imam atau sholat Jumat selesai. Fa'in sholaha, maka apabila sholat siapa imam, siapa man pada zuhur, kalau dia melakukan sholat zuhur sebelum imam salam, jahilan, hale dalam keadaan bodohnya mah, nggak mengetahuinya, ya, in aqadat, maka menjadi apa sholat naflan, hale menjadi sholat sunnah. Kalau dia melaksanakan sholat zuhur didasari ketidaktahuannya dia bahwa imam itu belum selesai salam dari sholat Jumat, maka sholat yang dia laksanakan hukumnya menjadi sholat sunnah, ya, hukumnya menjadi sholat sunnah. Walau tarokaha, dan apabila meninggalkan sholat Jumat, walau tarokaha, dan apabila meninggalkan sholat Jumat siapa ahlu baladin, penduduk desa, ya, yang jumlahnya sudah melebihi 40 orang. Fasallu, maka sholatlah siapa ahlul balad, penduduk desa tersebut, ad-duhra, pada sholat zuhur, lam yasihha, maka tidak sah, ya, apa sholat zuhur. Kalau ada dalam satu kampung ini tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi dalam satu kampung tersebut ini malah melaksanakan sholat zuhur, maka sholat zuhurnya tidak dikatakan sah, karena kewajiban dia dalam satu kampung tersebut adalah melaksanakan sholat Jumat. Malam yadik, ya, tapi dengan qaid selama tidak sempitnya. Malam yadik, selama tidak sempitnya al waktu sholat. Min aqalli wajibil khutbataini, dari paling sedikitnya perkara yang wajib dari dua khutbah. Min aqalli wajibil khutbataini, dari paling sedikitnya yang wajib dari dua khutbah. Wassolati, dan sholat Jumat. Selama waktu tersebut tidak sempit dari pelaksanaan dua khutbah yang paling ringan dan dua rakaat sholat Jumat yang paling ringan. Kalau memang waktunya sudah sempit, ya sah sholat zuhurnya. Sholat zuhur bagi satu kampung tersebut, kalau dia tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak sah sholat zuhurnya selama kapan? Selama waktu sholatnya daripada waktu sholat zuhur ini masih muat untuk pelaksanaan aqallul khutbataini wa sholat, paling sedikitnya melaksanakan dua khutbah dan dua rakaat sholat Jumat. Maka ketika melaksanakan sholat zuhur, penduduk warga tersebut tidak sah sholat zuhurnya. Tapi kalau waktunya memang sudah mepet, tidak bisa untuk melaksanakan dua khutbatain dan dua rakaat sholat Jumat, maka sholat zuhurnya sah. Ya, tidak sahnya karena memang waktu masih muat untuk pelaksanaan dua khutbah dan dua rakaat sholat Jumat. Nah, tidak sah kalau dia melaksanakan sholat zuhur, sedangkan sholat Jumatnya ditinggalkan. Kalau waktunya sudah mepet, nggak muat untuk dua khutbah dan dua rakaat dan sholat Jumat, ya sah saja sholat zuhur. Wa in ulima, walaupun diketahui min adatihim, dari kebiasaannya ahlul balad,
min adatihim, dari kebiasaannya penduduk desa tersebut, apa annahum, sesungguhnya ahlul balad, penduduk desa tersebut, itu la yuqimuna, tidak pernah mendirikan siapa ahlul balad al-jumu'ata, pada sholat Jumat, walaupun warga tersebut memang terkenal dan biasa tidak pernah melaksanakan sholat Jumat, tetap hukum sholat Jumat zuhurnya ini tidak dihukumi sah, ya, karena penduduk warga tersebut punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, ya. Ini wafamisuha, adapun yang kelima daripada syurutus sihhatil Jum'ah, syarat dari sahnya Jumat. Wafamisuha, adapun yang kelima dari syurutus sihhatil Jum'ah itu wuku'ah, dilaksanakannya sholat Jumat. Itu wuku'ah, dilaksanakannya sholat Jumat, Jum'atu, maksudnya sholat Jumat, ba'da khutbataini, setelahnya 2 khutbah. Syarat daripada sahnya pelaksanaan sholat Jumat yaitu dilaksanakannya sholat Jumat setelah 2 khutbah. Ba'da zawalin, ya, yang dilaksanakan setelah zawalus syams, bergesernya matahari dari waktu istiwa, ya. Waktu istiwa itu waktu matahari berada pas di tengah-tengah, ya. Pelaksanaannya ketika zawal, berarti sudah bergeser sedikit dari waktu istiwa. 5 bis-shahihaini, karena berdasarkan hadis bis-shahihaini yang ada di dalam hadis Imam Bukhari Muslim. Anahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lam yusalli, tidaklah salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ata, pada salat Jumat, illa bi khutbataini, kecuali dilaksanakan dengan 2 khutbah, setelah pelaksanaan 2 khutbah. Ini landasan dalil pelaksanaan 2 rakaat salat Jumat dilaksanakan setelah 2 khutbah, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Biarkanihima, dan juga beserta rukun-rukunnya khutbatain, harus dipenuhi rukun-rukunnya di dalam 2 khutbah. Ayyushtaratu, maksudnya disyaratkan. Ayyushtaratu, maksudnya disyaratkan apa? Wuku sholatil jumu'ati, pelaksanaan sholat Jumat. Ayyushtaratu, maksudnya disyaratkan. Ayyushtaratu, maksudnya disyaratkan apa? Wuku sholatil jumu'ati, terjadinya pelaksanaan salat Jumat ba'da khutbataini, setelahnya 2 khutbah. Ma'a ityani arkanihima, beserta mendatangkan rukun-rukunnya khutbatain, beserta mendatangkan pada rukun-rukunnya 2 khutbah, ya. Al-atiyati, yang akan datang penjelasannya dari rukun-rukun 2 khutbah. Jadi yang kelima daripada syarat sahnya sholat Jumat adalah pelaksanaan 2 rakaat sholat Jumat ini dilaksanakan setelah 2 khutbah, beserta dengan rukun-rukun di dalam syarat 2 khutbah. Apa saja syarat-syarat daripada 2 khutbah? Ya, Anda calon-calon akan menjadi para khatib, ya, namanya santri pasti, ya, tugasnya nanti ketika menjadi di masyarakat adalah membimbing, ya, masyarakat, diantaranya menjadi petugas khutbah Jumat. Dan Anda harus mengetahui syarat sebagai khatib apa saja, atau syarat di dalam 2 khutbah apa saja. Nah, ini diantaranya wahiyya, adapun arkaniha, wahiyya adapun arkanuha, rukun-rukun daripada khutbatain, rukun daripada 2 khutbah. Itu khamsatun, ada 5 nih. 5 rukun yang harus dipenuhi di dalam 2 khutbah. Apa saja isinya? Ahaduha, adapun
Yang pertama dari khamsah. Ahaduha, adapun yang pertama dari khamsah itu hamdulillahi ta'ala, memuji pada Allah. Wajib hukumnya di dalam khutbah adalah memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah cukup. Ya, walau fi domani ayatin, walaupun pujian kepada Allah itu yang tersimpan di dalam ayat Al-Qur'an, kama fi qouli ta'ala, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardha wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Itu sudah cukup. Walaupun yang kita ambil di dalam muqaddimah khutbah kita, pujian kepada Allah itu dari landasan ayat Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardha wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, haitsu qasada alhamdu faqat, dengan sekiranya dia menyengaja dengan ayat Al-Qur'an tersebut untuk memuji kepada Allah, bukan qasdul tilawatil Qur'an, tapi tujuannya betul-betul hamdulillah, bukan qasdul tilawatil Qur'an. Fa'in qasada qiraatul ayat, kalau dia menyengaja dari bacaan tersebut yang dia tuju, yang dia niatkan membaca ayat Al-Qur'an. Qasadahu ma'an, atau menyengaja secara bersamaan, ya baca Al-Qur'an, ya sekalian memuji Allah yang merupakan syarat daripada dua khutbah. Atau memutlakan, ya tanpa ada niatan dan lain sebagainya. Kafat an qiraatil ayat, maka mencukupi dari membaca ayat tersebut. Wala takfi anha wa anil hamdi bima law qasadahu ma'an, li'anna syai'an yu'ati bihi fardhani maqsudani. Tidak mencukupi dari baca ayat tersebut, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala dhulumati wan nur. Dia menyengaja dari bacaan tersebut dari memuji kepada Allah dan tujuan untuk membaca ayat Al-Qur'an yang merupakan syarat daripada dua khutbah. Dalam satu redaksi yang dia ucapkan, dia niatkan untuk dua rukun. Maka dalam kasus seperti itu la yu'addi, tidaklah terlaksana dua farduan di dalam satu maksud. Harus dipisah. Karena di dalam khutbah Jumat itu kan nanti disyaratkan juga membaca ayat Al-Qur'an. Nah, dari bacaan tersebut ini kan menyimpan pujian dan juga mengandung bacaan ayat Al-Qur'an. Kalau dia meredaksikan itu tujuannya sekaligus dengan membaca Al-Qur'an, sekaligus memuji Allah dengan satu redaksi tadi, tidak cukup. Ya. Ini wasaniha, adapun yang kedua daripada rukunul khutbatain, arkanul khutbatain, itu sholatun, membaca sholawat atau memintakan sholawat ala Nabi, atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Wa annal khutbah ibadatun iftaqarat ila dzikrillah, karena yang namanya khutbah itu satu ibadah yang membutuhkan pada berzikir kepada Allah atau menyebutkan Allah, wa iftaqarat ila dzikri Rasulillah, dan juga butuh pada menyebutkan Nabi Muhammad. Maka antara memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi ini tidak bisa terlepas di dalam dua khutbah. Bila dihima, dengan lafadznya hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahi, maksudnya dengan lafaz hamdillah, wassalatu ala rasulillah, dan sholawat kepada Rasulullah. Contohnya alhamdulillah atau ahmadullah, ya, alhamdulillah atau ahmadullah. Fala yakfi, maka tidak mencukupi asyukrulillah, alhamdulillah diganti dengan asyukrulillah. Sana'ulillah, atau memuji kepada Allah. Wala alhamdulillahirrahman, dan juga tidak mencukupi lafaz alhamdulillahirrahman, harus alhamdulillah, pujian dengan nama Allah, ya, tidak boleh diganti dengan nama Asmaul Husna dari nama-nama Allah yang
seperti alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahim dan lain sebagainya nggak boleh. Ya harus Allah, ya alhamdulillah atau hamdulillah, alhamdulillah ya. Allahirrahman nggak boleh juga. Wa Allahumma sholli dan juga seperti lafaz Allahumma sholli boleh. Au sholli au sallallahu atau sholawat kepada Allah, sholawat dari Allah untuk Nabi Muhammad, au sallallahu au sholli ala Muhammad boleh. Usolli ala Ahmad boleh. Usolli ala Rasul boleh. Usolli ala Nabi boleh. Usolli ala Hasyir boleh. Au nawi dan semisalnya ya. Fala yakfi maka tidak mencukupi atau tidak boleh ketika bersalawat kepada Nabi dengan menggunakan lafaz Allahumma sallim ala Muhammadin tanpa membawa sholat ya. Allahumma sallim, semoga engkau memberikan keselamatan ala Muhammadin atas Nabi Muhammad. Warham Muhammadan dan juga ya warham Muhammad tidak sah. Wala sallallahu alaihi dan juga tidak boleh sallallahu alaihi bidomiri dengan menggunakan domir alaihi kepada Nabi. Harus dengan langsung lafaz Muhammad, Ahmad dan lain sebagainya. Ya tidak boleh diganti dengan domir yang marji'nya ke Nabi Muhammad. Ya harus benar-benar tegas. Alhamdulillah. Ya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya harus benar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, cukuplah. Wa in taqaddama walaupun ya sudah mendahului, sudah didahului lahu bagi dzikru Muhammadin. Walaupun di awal sudah disebutkan nama Nabi Muhammad, kemudian ketika sholawat dengan menggunakan domir tetap tidak diperbolehkan. Ya. Wa in taqaddama walaupun didahului lahu bagi Muhammad, nama Muhammad apa zikrun penyebutan nama Nabi Muhammad. Yarji'u yang kembali ilaihi kepada Nabi Muhammad apa domir domir tetap tidak diperbolehkan. Karena seperti keterangan Sharaha yang menjelaskan bihi dengan mas sampai jamun muhaqqiquna segolongan ulama muhaqqiqun harus benar-benar dan tak menyebutkan nama Nabi Muhammad atau Ahmad atau nama-nama daripada Nabi Muhammad. Waqala dan berkata siapa al-kamalu ad-dumairi ya. Al-kamal ad-dumairi wa kasiran, ucapan beliau nih ya. Wa kasiran dan begitu banyak, wa kasiran ma dan begitu banyak yashu yang lalai. Siapa al-khutbah para khutbah, para khatib. Wa kasiran ma dan begitu banyak yashu yang lalai siapa al-khutbah para khatib bidzalika di dalam ityanu bidhamir bis shalawati ala nabi, mendatangkan dengan domir di dalam sholawat pada Nabi. Banyak di dalam berkhutbah ya yang lalai ketika bersolawat kepada Nabi dengan meredaksikan dengan menggunakan domir yang artinya ke Nabi Muhammad. Banyak nih dari kalangan para khutbah ya, para orang-orang yang ditugaskan menjadi khatib. Di dalam sholawat kepada Nabi ini betul harus betul-betul dan tak menyebutkan nama Nabi Muhammad dan nama-nama lah. Intaha al-qaul lil kamali ad-dumairi ya. Ya, hati-hati banyak dari para khutbah di dalam bersolawat dengan menggunakan domir. Bala tagutarro maka janganlah terjerumus kalian. Ya, janganlah kalian tertipu. Ya. Terabaikan bima dengan perkara tajiduhu yang mendapati kalian pada masturan halai yang ditulis apa ma fi ba'dil khutubi di dalam sebagian khutbah an-nabatiyati yang berbangsa cetakan. Hati-hati kalau kalian ini beli buku yang di situ ya lampiran-lampiran tentang khutbah Jumat kan banyak tuh. Buku-buku khutbah Jumat. Hati-hati, teliti ya.
Jangan sampai salah di dalam rukun-rukun khutbahnya. Ya, kan banyak ya orang sekarang nyari yang simpel. Khutbah Jumat sekarang gampang, tinggal beli aja buku kumpulan khutbah Jumat. Ya, tinggal kita fotokopi, bawa, baca di situ. Ya, hati-hati karena di situ nanti khawatirkan yang menulis dan sebagainya tidak mengetahui di dalam rukun-rukun dua khutbah. Salah-salah ternyata tadi sholawatnya pakai domir. Nah ini kata beliau, fala taghtarra, maka janganlah tertipu oleh kalian bima dengan perkara tajidhu yang kalian dapati pada masturon hal yang ditulis apa ma fi ba'dil khutubi di dalam sebagian khutbah an-nabatiyati yang berbangsa cetakan, yang dicetak-cetak ala khilaf bima atas berbeda pada perkara alaihi yang itu atas ma muhakkikul mutaakhirina, adapun ulama-ulama dari ulama mutaakhirin. Hati-hati ya, hati ya, apalagi sekarang cetakan gak jelas yang nyetak siapa. Yang penting orang yang nyetak itu nyari komersil dari cetakannya biar laku dan lain sebagainya, bukan karena kehati-hatian di dalam mencetak buku-buku khutbah Jumat. Ini perhatikan ya, daripada rukun khutbah yang kedua. Kemudian wasalisu, adapun rukun khutbah yang ketiga dari 5 rukun. Yang pertama tadi apa? Yaitu memuji pada Allah. Yang kedua bersolawat kepada Nabi dengan lafaz yang tegas di dalam memuji kepada Allah. Alhamdulillah, tidak